Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya rahana. Iya, engkau memang di dalam Al-Quran ada makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Dan makna yang tersirat inilah yang kadang-kadang ketika disalahpahami menjadi suatu golongan, suatu kelompok kadang-kadang. Itu hanya gara-gara makna yang tersirat. Mereka salah memahami. Karena makna yang tersirat pun itu harus dikaitkan dengan hadis-hadis atau Al-Quran yang sahih yang lainnya. Harus dikaitkan meskipun tersirat, mesti harus ada penguat dikaitkan. Ora kok angger sing penting dipikir dene mboten enten kaitane mungkin dengan ayat-ayat atau dengan hadis-hadis sahih yang lain, itu harus ada kaitannya nek dengan makna tersirat iku. Nggih. Ora kok angger sing penting metu nok pikiran terus iku ora engko nganggo akal. Jadi malah kualik-walik meneh mungkin. Meskipun nganggo akal mencari makna tersirat itu nanti harus ada penguat dari ayat atau hadis-hadis sahih yang lain atau qaulnya para ulama yang memang sudah ahli di bidang itu ngoten. Jadi kalau ulama salaf maksudnya ya, kalau ulama salaf terdahulu yang ahli di bidang itu misalnya Ibnu Abbas dan lain sebagainya itu ya. Ulama salaf generasi 3 generasi awal ya. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi 3 generasi pertama itu masih pendapat mereka masih bisa dipertimbangkan ya. Kemarin pembahasannya sampai ini gitu. Jadi nanti kita memang harus hati-hati ya, di dalam makna tersirat ya. Meskipun kelihatan benar kadang-kadang itu ada ulama atau ada tokoh itu yang berpendapat dengan makna tersirat itu kadang-kadang ketika kita tidak teliti itu kadang-kadang menyesatkan ya. Yang hati-hati seperti itu. Sehingga ketika ada makna-makna tersirat itu kita harus mencari kaitannya, apakah itu ada kaitannya dengan hadis-hadis yang lain atau Al-Qur'an yang lain. Itu penting. Maka gara-gara tafsiran itulah nanti perbedaan pendapat timbul, baik tafsiran Al-Quran maupun tafsiran hadis. Bahkan kata-katanya ulama atau kitab ulama dhewe kadang-kadang ditafsiri. Maksudnya gak ngono. Dene apa ngene kusungkan ngono kadang. Padahal ulama yang ditafsiri wis meninggal. Sehingga kata-kata yang jelas di kitab pun kadang diingkari hanya gara-gara ditafsirkan. Wis kata-kata wis jelas ning gone kitabe ulama iku kadang-kadang jadi ditafsirno. Maksude iku gak ngono, isih ngono. Ya kan. Padahal sing nang kitab iku wis menjelaskan Al-Qur'an wis ngeduhno maksudnya ulama tersebut. Tapi saya ditafsiri malih. Lah ini juga kadang-kadang berbahaya. Jadi apa itu dijadikan alamat umatku itu dijadikan alamat bahwa diriku sudah menjelang wafat. Dan itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah aku katakan dari Rasulullah. Rupane alamat apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, jadi iki termasuk makna tersirat dari ayat sing ngarep mau dikuatno hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga ngarang dhewe Ibnu Abbas. Muga Ibnu Abbas wis roh hadise ngoten lho, Pak. Jadi uga ngarang dhewe meskipun makna tersirat itu mboten ngarang Mbak. Mesti wonten hadis yang menjelaskan atau sahabat-sahabat senior yang menjelaskan bahwa pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun makna tersirat. Ojo ngarang dhewe pokoke. Nek urung roh ya digoleki. Ya ta? Jadi Rasulullah sendiri dari riwayat Ibunda Aisyah iki nggih, Ibunda Aisyah bahwa sing dadi tondo arep wafate Rasulullah iku turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ila akhir surah. Ngono lho. Jadi panceno nafsiri Al-Qur'an itu memang harus ada penguat dari yang lainnya. Gak kena nganggo akale dhewe sing penting cocok otak-atik gaduk. Nek kira-kira kok ana otak-atik gaduk ketoke kok tepak, ya terus digoleki, ana enggak iki sing nguatno dalile kan ngoten nggih. Nek gak ana juru dinggo dhisik nunggu ngenteni ana ta ora ngoten. Ana ta ora ditunggu goleki terus wong ilmu ku sangat luas, kita kadang-kadang ning pirang ana ta ora, oh gak ana, jurung-urung ana belum tentu, kadang-kadang ada kita belum tahu. Ketika kita belum tahu kita diam saja, ditunggu saja sampai tahu. Sampai meninggal tidak tahu ya sudah, tidak usah dipakai. Memang belum tahu kan ngoten. Tetap digoleki. Ilmu itu sangat luas. Kadang-kadang kita itu jangan langsung memvonis gak ada, jangan langsung karena kita itu tidak tahu. Ilmu sangat luas. Yang kita ketahui lagi sapiro.
Tapi ketika belum tahu gak oleh diamalno. Masalahnya kan ngono nggih. Amal kae, amal kan kudune apa? Ilmu dulu. Nggih. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Kan kuwi masalahe. Yo coba sampekno wong secara bahwa sing bener maksudnya ngene nek sampean urung roh ilmune meskipun secara logika seolah-olah tepak ngoten lho, Pak. Seolah secara logika tepak, dipikir juga tepak, sing ngkai pendapat juga ketoke ulama, sing ngkai pendapat ketoke ustaz, ketoke tepak tenan tapi gak ono dalile, sampean diam mawon. Cukup aja jadi pengetahuan di dalam hati dan kita menunggu apakah itu ada penguat dari yang sahih ataupun tidak. Nek ditakoki piye pendapat sing itu, yo mbah aku gumroh ilmune ngoten mawon. Ojo ngarep gak ono iku belum tentu karena mungkin kita yang belum tahu. Itulah kita harus hati-hati di dalam menyampaikan ilmu, berhati-hati di dalam berpendapat itu hanya karena apa? Mungkin jadi kita yang belum tahu. Ngoten Pak nggih. Mungkin jadi kita yang belum tahu sehingga kita harus hati-hati terus. Kita belajar terus, ilmu sangat luas, Pak. Bingung kowe nek masalah ilmu, tetap harus belajar terus, samudra yang luas. Sehingga ya iku malah ke awak dhewe jangan langsung memvonis tidak ada, kita cari tahu dulu, kita diam dulu. Kita berpegang al ilmu qoblal qaul wal amal. Apa kok gak klase pulau-pulau ngeten iki untuk menyampaikan sesuatu kan boten saged apa-apa, boten tapi kita tahu mendengar. Nggih, mboten apa-apa. Sing penting jenengan sampun ngertos bahwa itu wonten dalile.